Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi buat Bapak, Kakak, Abang, Asisten, dan teman-teman sekalian. Di sini saya Deo Ulan Nafis Kamarubun dengan NIM 2023-154 dari kelas pemrograman SQLC akan memaparkan live coding tentang pembuatan database informasi warga yang terdampak bencana. Pada kali ini kita menggunakan SMPP yang sudah diaktifkan Apache dan MySQL. Kemudian langsung ke shell. Sebelum itu saya akan menjelaskan tentang database yang akan saya buat. Nah, dalam database nanti yang saya buat akan ada beberapa field, yaitu field nick yang akan digunakan sebagai primary key, kemudian ada field nama dengan tipe data varchar, kemudian field jenis kelamin, field alamat, dan field usia dengan tipe data yang sama yaitu varchar. Kemudian ada field status dengan tipe data varchar yang nantinya isinya akan ada selamat, luka-luka, dan belum ditemukan. Nah, pada kesempatan kali ini langsung saja kita mulai dari MySQL. Pertama, kita mengaktifkan SQL kita terlebih dahulu dengan memanggil MySQL min urut. Nah, kemudian ini sudah terkoneksi ke MariaDB. Kemudian kita akan menampilkan database yang sudah ada sebelumnya dalam komputer kita atau PC kita. Ini merupakan database yang ada. Kemudian kita akan membuat database yang baru yang akan kita gunakan untuk tugas ini. Di sini saya membuat database tugas 1. Kemudian kita lihat database-nya apakah sudah ada database yang kita buat tadi. Ini ada tugas. Kemudian kita menggunakan database tugas yaitu use tugas. Oke, kemudian di sini database yang semula tidak ada yang kita gunakan yaitu non akan diubah menjadi database tugas. Nah, dalam database tugas ini saya membuat satu tabel yang isinya nanti field-field yang saya jelaskan sebelumnya. Di sini kita create table warga. Create table warga. Kemudian kita masukkan field yang tadi ini. Nah, di sini create table warga berarti ini bisa pakai integer 12. Kemudian nama varchar 30. Kemudian jenis kelamin tipe data varchar kita buat 1. Kemudian alamat tipe data yang sama varchar 30. Kemudian ada usia. Di sini kita buat varchar. Kemudian ini kita buat 4. Kemudian yang terakhir yaitu field status.
kita buat varchar juga. 10, 20. Kemudian kita memasukkan primary key. Primary key yang kita gunakan yaitu ini. Dan kurung tutup, kemudian setelah kita create table, setelah itu kita lihat table yang udah kita buat tadi dengan cara memanggil des atau describe nama tabelnya, describe warga. Nah, di sini tampil tabel yang kita buat, namanya tabel warga, isi fieldnya ada nick integer 12 sebagai primary key, kemudian ada field nama, jenis kelamin, alamat, usia, dan status. Selanjutnya kita akan masuk ke yang tadi kita lakukan itu merupakan bagian dari DDL atau Data Duplication Language. Ada create, yang ini create table, kemudian create database, kemudian show, kemudian ada use untuk ini itu merupakan bagian dari Data Duplication Language. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke bagian yang kedua, yaitu DML atau Data Manipulation Language. Nah, di sini, di bagian DML ini, kita mulai memasukkan isian ke dalam field yang sudah kita buat, kemudian menampilkan update, delete, kemudian ada fungsi alter, ada where, order by, dan like. Nah, di sini mulai dari yang pertama, kita akan memasukkan data ke dalam field atau ke dalam tabel yang udah kita buat tadi dengan menggunakan query insert into. Insert into berarti kita memasukkan nama tabelnya, berarti insert into warga, kemudian values. Nah, di sini kita masukkan yang pertama 120801 misalnya. Nama. Jadi kita isi sesuai dengan urutan yang ada di field sini, di field tabelnya. Kemudian nama Deo. Kemudian jenis kelamin P untuk perempuan. Kemudian alamat Sarintondang. Kemudian itu ada usia 21. Kemudian status, nah untuk status tadi udah kita tentukan ada 3, yaitu selamat, luka-luka, dan belum ditemukan. Di sini saya selamat. Nah, di sini proses insertnya atau proses pemasukan data kita berhasil. Kemudian setelah kita insert, coba kita tampilkan apa yang detail kita masukkan dengan membuat query select bintang from nama tabelnya program warga. Nah, di sini akan masuk data inputan yang sudah kita masukkan di query sebelumnya. Nah, selanjutnya untuk bisa mengoperasikan yang ini, saya ada buat beberapa data yang akan kita masukkan ke dalam tabel kita tadi. Nah, masih menggunakan perintah yang sama, yaitu insert. Kemudian kita tampilkan lagi. Di sini ada nama, ada nick, nama, jenis kelamin, alamat, usia, dan status. Nah,
Di sini udah ada dua fungsi, yaitu tadi select dan insert. Kemudian kita akan masuk ke update. Update di sini berfungsi untuk memperbarui isi dari field boleh, kemudian mau modify untuk tipe data juga boleh. Nah, sekarang kita akan coba update untuk tipe data. Berarti kita masukkan alter, bukan, kita update, update. Kemudian kita masukkan nama tabelnya, nama tabel tadi warga, set, nama field yang mau kita ubah, misalnya, ya saya 12, set, berarti nama field yang mau kita ubah, kemudian sama dengan, kemudian ketik 1, ini langsung 7 nama yang mau kita ubah, berarti menjadi yang semulanya Deo, kita ubah menjadi Deo Ulina. Kemudian where, kemudian primary key-nya tadi nick, kemudian lihat primary key yang digunakan nama Deo, yaitu 120801. Nah, di sini row match 1, berarti row yang sesuai dengan nick-nya ini hanya 1, ya betul. Kemudian yang berubah juga 1. Coba kita lihat perubahannya. Nah, di sini ada perubahan yang namanya semulanya Deo berubah menjadi Deo Ulina. Itu merupakan fungsi dari update. Kemudian delete. Untuk delete kita tambahin dulu datanya nanti yang kita delete. Misalnya insert into, itu nama tabelnya warga, values. Nah, di sini bebas memasukin ini berapa, 12.08.09.33, terus namanya Noviska, kemudian jengkel P, kemudian setelah jenis kami alamat Surabaya, Magelang, kemudian usia 20, kemudian statusnya belum ditemukan. Terus kita select. Di sini udah ada yang baru. Kemudian kita pakai yang fungsi delete. Berarti delete from, nama tabelnya delete from warga, nama fieldnya misalnya nick-nya kita masukin ini, kita masukin tadi 12.08.09.33. Oh, ada yang kurang, delete from warga luar. Nah, di sini tadi kurang where. Kemudian coba kita tampilkan apakah udah hilang. Nah, setelah di delete maka data yang kita masukkan tadi yang namanya Noviska udah hilang. Kemudian selanjutnya ada fungsi alter. Fungsi alter di sini bisa kita gunakan, misalnya kita lupa nih mau masukin primary key, bisa. Terus mau masukin field baru atau tabel baru juga bisa. Pada kesempatan kali ini kita akan menggunakan alter untuk mengubah tipe data. Nah, di sini sudah saya buat. Tadi kan kita masukkan untuk usia itu varchar.
Nah, untuk sekarang kita ubah usianya menjadi tipe datanya integer. Berarti caranya alter table terus nama tabel alter table warga, kemudian modify, kemudian nama fieldnya usia, kemudian yang mau kita ubah menjadi integer 5 misalnya. Nah, di sini query OK, 6 rows affected itu artinya ini diubah untuk keseluruhan isinya, isi datanya. Coba kita describe lagi tabel warga. Kita berubah. Nah, di sini usianya berubah, tipe datanya menjadi integer. Yang sebelumnya dia adalah varchar dengan 4 digit. Nah, sekarang di sini jadi integer dengan 5 digit. Kemudian kita masuk ke fungsi selanjutnya, yaitu ada where, order by, dan like. Nah, di sini kita bisa menyusun atau dalam kata lainnya seperti grouping untuk pengelompokan data-data agar lebih mudah dilihat. Nah, kita mulai dari yang pertama, yaitu dengan fungsi where. Di sini where digunakan untuk filter data. Untuk contohnya langsung bisa kita buat. Pertama kita tampilin dulu isi dari tabel kita tadi. Nah, ini isi data-data kita. Kemudian kita masuk ke fungsi where. Berarti select bintang from warga where, misalnya kita mau nampilin data warga yang usianya lebih dari 10 tahun. Nah, dari data warga yang kita insert tadi, yang usianya lebih dari 10 tahun hanya ada 2, yaitu Ulena dan Arexia. Kemudian misalnya kita hanya mau nampilin nick sama nama sama status aja nih, berarti select, berarti nick, nama fieldnya, nama, sama usia, sama status. Where usia lebih besar dari 10 tahun. Oh, ini salah. Select nick nama from. Jangan lupa masukin tabelnya. From warga. Nah, di sini bedakan nick nama, usia, status sesuai yang kita mau tadi. Nick nama, usia, status. Sedangkan yang di sini tadi, bintang itu berfungsi untuk menampilkan isi dari semua field. Kemudian itu untuk fungsi where. Kemudian order by. Nah, biasanya where sama order by bisa kita kombinasiin atau kita gabungin. Misalnya kita pakai query yang tadi, select nick nama. Misalnya usianya kita ubah menjadi lebih besar dari 7. Kemudian order by, kita masukkan order by, masih sama fungsinya untuk filtering data. Misalnya ini kita mau urutin order by nick, biar nicknya berurutan. Nah, berarti masih sama ya, walaupun sama, coba kita ubah yang lainnya. Where usia lebih dari 1 tahun ya, order by nick. Nah, di sini akan ditampilkan data warga yang tadi dengan nicknya yang berurutan 01, 014, 22, 44, dan 71. Kemudian selanjutnya ada di like. Semua fungsi yang di sini where, order by, like itu sebenarnya bisa digabungin.
Kemudian untuk yang selanjutnya kita mau nampilin like, berarti select from warga where, kita pakai fungsi where, terus kita kombinasikan sama yang fungsi like-nya ya. Berarti select bintang from warga where apa yang mau kita lihat, misalnya di alamat where alamat like. Nah, di sini like itu untuk menampilkan yang sama atau ya yang sama dengan yang kita mau. Misalnya di sini kita buat like yang akhirannya, yang awalannya T, ES tadi ya yang banyak. Nah, ini S. Yang awalan alamatnya itu dari S. Oke, persen baru ini. Nah, yang alamat awalan S berarti ada Salima Tondang dan Senayan. Tuh, kita gabungin pakai order by juga bisa. Order by kita mau pakai order by usia, coba ya, usia. Nah, order by usia, makanya yang jadi patokannya berarti usia, mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar, dengan alamat yang dimulai dari huruf S. Kemudian untuk DML berarti sudah selesai. Data manipulation language, tadi ada select untuk menampilkan, kemudian insert untuk memasukkan data-data, kemudian ada update untuk memperbarui, delete menghapus, alter bisa untuk modify, where, order by, dan like berfungsi untuk filtering data atau bisa juga untuk penampilan data. Kemudian di sini kita akan masuk ke aggregate atau agregasi. Nah, biasanya fungsi ini digunakan untuk menghitung isi field atau isi data yang kita masukin tadi, kemudian untuk grouping juga boleh. Nah, misalnya kita tampilin lagi datanya ya. Ini kita tampilin lagi, terus kita mau masuk ke agregasi. Nah, misalnya untuk yang pertama kita mau hitung, ini kan jumlah datanya masih sedikit. Misalnya untuk nanti jumlah data yang banyak, mau hitung udah berapa banyak record yang ada, kita bisa pakai fungsi count, yaitu kayak gini. Select count pakai bintang, maksudnya dari semua isi fieldnya, itu from nama tabelnya warga. Nah, berarti sini ada 6 record, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau kita mau ganti ininya, header tabelnya bisa pakai S. Berarti select count S, berarti jumlah warga. Jumlah warga from warga. Nanti berubah. Nah, yang dari count jadi jumlah warga. Kemudian ini udah count, kemudian misalnya kita mau hitung rata-rata usianya, usia semua warga juga bisa pakai fungsi select average. AVG itu inisialisasi untuk average atau rata-rata, kemudian kita masukkan apa yang mau kita rata-ratain, ya tadi itu ada usia. Kemudian kita buat inisialisasi namanya S rata usia from nama tabelnya warga. Nah, berarti rata-rata usia warga tadi ada 7,667 tahun. Kemudian udah itu aja. Kalau
Sekian hasil live coding untuk database informasi warga yang terkena bencana yang membahas ada DDL, DML, dan agregasi. Saya mohon maaf apabila ada kurang dalam penjelasan saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.